Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam acara bincang-bincang obrolan bebas untuk kita mewakili generasi milenial, mewakili generasi baby boomers. Itu kan. Baby boomers agak tua mas sudah. Apa itu agak gaptek juga banyak yang gaptek gitu. Kita berusaha karena kan berubah mas, dunia ini jadi digital gitu, jadi ya tidak boleh tidak gitu. Pak. Ibarat perpolitikan itu sudah melewati berapa presiden pak? Saya mas, Iya, Pak. ya, saya itu yang melihat presiden ini mas Soeharto, lama Pak Harto, terus kemudian Pak Habibie, habis Pak Habibie Pak Abdurrahman Wahid, Pak Gus Dur, itu terus Ibu Megawati, terus Bapak SBY, Pak Jokowi, 6 periode. Ya Pak SBY pun 2 periode. Oh iya, Pak SBY juga 2 periode. Pak Harto berperiode-periode. 6 presiden ya Pak. 6 loh Mas ya. Ya, belum presiden-presiden yang lain Mas. Kan banyak sekarang presiden Mas. Ada. Enggak usah presiden mahasiswa BEM gitu, enggak presiden partai juga ada. Sekarang yang penting presiden. Iya, Pak. Aku punya tasnya mereknya presiden ya ono. Presiden ya. Nah itu. Jadi gini pemirsa yang akan kita bahas ini dengan generasi milenial supaya pengalaman itu bisa bisa diturunkan, tidak mengulangi atau kata pepatah tidak masuk dalam lubang yang sama. Apa itu mas? Kedelai atau keledai? Keledai. Iya. Keledai tidak jatuh 2 kali di lubang yang sama. Iya. Pokoknya Ya, itulah Pak. Pokoknya jangan sekali 2 kali. Gitu. Iya. Dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Jadi maksudnya mas, ya itu proses itu memang begitu mas, nggak bisa di setel-setel diarahkan. Ya. Makanya poin penting yang akan kita sampaikan di sini adalah kita itu nggak usah menyesali apa yang ada dulu, tapi menyesali yang tidak disengaja loh mas. Iya, Pak. Jangan disengaja terus. Mungkin disengaja itu agak menyesal, bukan maksudnya ini yang positif maksudnya Pak. Kalau berbuat negatif terus nggak menyesal itu ya salah maksudnya. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Kalau itu harus tobat masuk gitu. Ini maksudnya kan apa yang dijalani kadang itu tidak pas, tapi kita jangan menyesal. Itulah memang prosesnya. Tidak segampang itu Ferguson, bukan kayak gitu. Ini kan cerita ini kan kami masuk gini mas. Orang mencari yang pas tadi, itu kadang harus mencoba mas. Dicoba secara sendiri. Kalau nggak mencoba memang nggak tahu mana yang pasnya, hokinya di mana pasnya itu loh mas yang cerita. Sama kan mungkin belum pas, belum tahu ininya. Aku tuh mau apanya yang ini loh. Bidang apa misalnya gitu, tapi namanya udah pas juga ya jadi peneliti atau dosen apa kan gitu udah pas. Kadang ada yang gitu loh mas, pertamanya jadi apa lama-lama akhirnya jadi artis kan gitu. Awalnya jadi ini pegawai terus apa nyanyi upload di YouTube kok terkenal loh, jadi penyanyi. Ada itu mas nyanyi ternyata acting gua jadi pemain film. Iya. Tapi kalau saya maksudnya tinjaunya tidak hanya itu mas, tinjau dalam mencari bisnis maksudnya. Yang ini dalam bisnis juga masuk ya pak ya, dalam bisnis, pembahasan ini, Pak, profesi gitu loh mas. Nah, ini kan cerita yang real jadi bisa diceritakan mas, tidak ngarang gitu. Jadi ini kan ya cerita diri saya sendiri itu misalnya mas. Jadi saya itu kan dulu kan gini mas, bercita-cita gitu, enak juga ya jadi itu pengusaha apa gitu loh ya pikiran saya. Jadi kalau saya itu kan di Jogja dulu mas, sering nonton di rumah saya itu sering dilewati motor mabur mas. Duduk itu baduk gitu. Itu bisa nggak terbayangkan itu mas. Itu makanya terus bermimpi gitu mas. Saya itu sering bermimpi mas. Karena prinsip saya gitu mas,
bercita-cita atau bermimpi setinggi langit. Tapi kalau mempraktekkan itu harus sedalam-dalamnya atau membumi. Rendah Kan? sedalam bumi. Berarti pondasinya kuat Iya. itu Mas. Nah, itu yang apa? Jadi gini Mas, itulah dalam pencarian dia. Itulah menyesal tadi. Iya. Kenapa kok dari dulu saya nggak nanam kelapa kopi? Mas, kan gitu. Nah, itu. Ya, baru sekarang. Kok baru sekarang? Aduh kan gitu. Nah, itulah yang menyesali. Tapi ya itu tadi tidak boleh menyesal dan kita harus tetap maju ke depan, langsung ke depan. Itulah yang kalau udah ketemu kita jalankan Mas. Itu maksudnya. Kok nggak dari dulu? Memang begitu. Jalan itu memang panjang Mas. Ya itu kan itu saya mau jual. Saya pernah jualan itu loh Mas. Jualan apa namanya? Ayam goreng. Iya, kuliner ya Pak ya. Tulang lunak ya Mas. Teorinya kan mantep Mas. Iya. Tulang lunak enak banget ya. Suka makan ini kalau buka di sana mesti jos. Iya. Lewat. Itu sering saya dikritik dulu tuh sama istri saya itu Mas. Oh usaha belum apa sudah bikin apa kartu nama, sudah bikin apa bonnya apa yang cantik-cantik dulu gitu, bukan substansinya gitu. Karena banyak rumah makan itu awalnya biasa-biasa karena rasanya enak didatangi orang Mas, baru ornamen-ornamenan itu kalau diubah ornamennya kadang malah nggak laku gitu. Nah, itulah lucu juga itu. Iya. Terus lagi itulah kenapa saya menyimpulkan bahwa saya itu cocok di bidang pertanian. Itu karena habis itu terus jualan bunga saya Mas. Iya. Bunga aglonema. Iya. Bunga apa dulu saya itu sebelum aglonema. Euphorbia Mas. Iya. Itu dari Thailand itu Mas. Iya. Cantik apa itu. Saya sering jauh itu kan. Saya itu sering mencari hal-hal yang baru gitu Mas. Saya kulak saya bawa mobil saya buka Mas. Di sini rebutan orang beli bunga. Baru sebentar aja sehari untungnya banyak gitu. Itu karena kan kita sekolahnya pertanian Mas, tahu cara pertanian. Nah itu tapi kan itu kan masanya booming-boomingan Mas. Nah itu tapi itu ya musiman ya Pak ya. Musiman. Rugi sih enggak, tapi ya karena udah nggak ada pasar, nggak ada permintaan ya menurut ya gimana lagi ya itu. Tapi kan itu ya karena sambilan sih Mas. Ya. Terus apa lagi Mas? Di bidang yang lain mencoba ini ya banyak gagalnya juga Mas. Nah, itulah jalan itu belum tentu mulus gitu. Ya pasti banyak ininya Mas, halang rintangan. Baru ketemu itu kok nanam kelapa kopi enak Mas. Baru nanam kok nggak dari dulu udah berubah. Sekarang cari bibitnya apa ya. Gimana Mas Dika itu menanggapi cerita itu? Jadi ya mungkin kadang-kadang kita menyikapi apa ya, penyesalan itu ternyata ada konteksnya ya Pak. Iya. Jadi tidak semata-mata penyesalan itu yang berbau negatif. Iya, gitu, itu kesimpulannya Mas. Iya. Karena kadang-kadang penyesalan ini tuh bahkan sebenarnya buah dari ketekunan kita Pak. Itu tadi benar juga. Betul itu Mas. Jadi bukan kok kita menyesal terus ini, tetapi penyesalan itu adalah bahkan titik balik kita Pak. Inilah kesimpulannya. Jadi kadang-kadang menyikapinya kita malah seneng Pak. Ini kita menyesal tapi seneng. Kalau menemukan konteks yang seperti ini. Menemukan sesuatu yang ini memang jalanku ini kira-kira gitu. Menyesal positif. Ini judulnya gitu Mas. Menyesal tapi bahagia. Menyesal tapi bahagia, menyesal positif gitu ya kan. Iya Mas bagus. Menyesal tapi bahagia. Itu dalam konteks itu. Menemukan jalan yang panjang kok pasnya di situ. Ya itu kan sama sih kalau Mas, itu kan ada orang jualan kan Mas, pindah-pindah ya. Ya itu nggak bisa dia jualan rumah makan di kota ini belum berhasil, pindah sana belum berhasil, di lokasi ini pindah lokasi yang ini, ternyata pindah di sana berhasil. Nah itulah itu tadi menyesal nggak dari dulu di situ ya nggak dari dulu ya nggak bisa gitu juga. Itu udah diatur itu Mas, ada proses itu, ada prosesnya dan itu panjang. Makanya cerita yang dulu kan ada Mas, kita usaha itu tidak bisa difotokopi, ditiru di episode sebelumnya. Makanya perlu jalan yang panjang. Nah, itu perlu pengalaman artinya, perlu tambahan ilmu itu tadi. Jadi maksudnya gini pemirsa,
kalau jalan itu belum ketemu jangan menyesal. Dan kalau sudah ketemu juga jangan menyesal ya. Kalau ketemu jangan menyesal itu menyesalnya itu positif itu ditarik. Aduh kok ketemu jalan ke ini gitu. Jangan apa ya, itu juga gitu Mas, dalam orang menikah juga gitu. Gitu. Kenapa gak dari dulu sama itu? Ya gitu. Kok gak dulu cepet-cepet ternyata apa enak ya, enak banget ya kayak gitu. Itu gak dari dulu nikah gitu. Ya gitu Mas, itu sering itu konteksnya gak boleh menyesal kayak gitu. Oke pemirsa, itulah obrolan ringan kita. Ternyata kita menyesal dalam konteks positif itu menyenangkan itu juga ada ternyata. Terima kasih, mudah-mudahan ini bincang-bincang ini memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.